Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang cukup menarik dan mengundang banyak perhatian. Video ini berjudul "Tertinggal Jauh, Rakyat Malaysia Mengakui Negaranya Tertinggal Jauh 15 Tahun dari Indonesia". Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan sebelum kita masuk, mari kita putar dulu video berikut ini. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia semakin sering dibahas oleh masyarakat di negara jiran kita. Banyak rakyat Malaysia yang mulai menyoroti kemajuan Indonesia di berbagai aspek, seperti infrastruktur, ekonomi, perkembangan demokrasi, hingga keramahan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari video-video yang diunggah rakyat Malaysia di sosial media. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah bagaimana sampai hari ini, dia ada satu dalam kerjaan sekolah di sana. Kita dengar dari sehat ketika kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur kepada Bambang Susatyo, Susatyo kepada Jokowi. Masa peralihan yang sama yang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Kita berbanding demokrasi Malaysia dan Indonesia boleh maju. Dan pertama lepas ke-8 masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, bahkan kajian untuk politik pun berkembang. Malaysia ni ada kata 15 tahun di belakang. So masa tu Indonesia punya banyak kawan dengan dalam kita, di mana lagi negara besar dia banyak lebih ada parlimen, ada travel law, ada banyak lagi. So Malaysia ni masih ada banyak peluang lagi untuk kita berkembang. Saya tahu kenapa 15 tahun. Kenapa? Kerana ketika itulah sebelum itu jatuh. Kita baru saja reformasi. Tapi saya tahu sebelum politik kita dalam 14 ke 15 tahun daripada Indonesia. Semua negara itu kita belum pernah menukar ideologi yang kita tahu kita dan kita akan kuat. Maka kita tak ada rakyat je untuk rumah-rumah masa seperti kalian. Sekarang ni baru bermula sama-sama dengan kerajaan campuran. Lagilah banyak perhimpunan yang perlu. Kerana itu kita secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu di dalam negara kita terlebih dahulu sebab kita ingin menyebarluaskan dia ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Kita selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lima bangga pada abad 16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu setelah mereka
merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akan menempatkan rakyat Indonesia apabila merdeka. Dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, integrasi sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Ini dia. Kalau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, AMA, PhD sahaja dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok, dia belajar lagi ke China. Patent di Jati Diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia, Jati Diri yang keras. Kita punya tak apa boleh cakap cakap tak boleh okey cakap bahasa pun tak apa lah kita ikut ataupun ada jawatan kalau tengok pendidikan Indonesia penyatuan bangsa ini buat bahasa itu pun kita boleh nampak lagi ke she's Chinese. She's Chinese, she's Indonesian, and proud to be Indonesian. She speaks bahasa Indonesia. Tanya pada Presiden Prabowo negara Indonesia mewajibkan pelaku asing memberi 20% barangan kepada pelaku asing dan pemenang asing untuk projek kerajaan atau saya menjalankan 50% barangan tempatan beroleh daripada KDS tempatan demi melindungi niaga tempatan atau apa yang kita sebut bukan itu naga tapi separuh itu naga. Selamat terhadap jenazah bangsa terutama kemudian apa maksud terbuka itu tidak laluan tanpa di-enter selalu. Jadi apakah yang berlaku kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal yang cuba masuk ke Indonesia. Ini yang berlaku di negara-negara kita di Indonesia yang macam ketika dulu masa kita Malaysia pergi Indonesia mungkin pun awin tahan kita lah yang lebih hebat yang lebih maju, tetapi sekarang ini kita pergi Indonesia bagaimana Dan menjadi pemimpin kami diikuti oleh Amerika dan India, Jepun dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. saya melihat di Indonesia kadang-kadang orang hanya terubah dengan kepimpinan Indonesia. Tidak saya akui kemuliaan para pemimpin yang hebat yang melakukan perubahan-perubahan dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan capaian dalam negara tua. Ini sekarang harus kita ingat. Kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang hebat Indonesia. Rakyat bangkit menolak demokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perubah-perubah dalam negara mereka. Akhirnya bila berlaku pemimpin-pemimpin dan takut kepada kedaulatan luas rakyat. Kemajuan negara Indonesia sepatutnya kita syukuri, sebab saat ini Indonesia sudah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara lainnya. Hal ini bisa terlihat ketika Indonesia diterima menjadi anggota BRICS satu-satunya di tahun 2025 ini, sementara Malaysia hingga kini belum mendapatkan kepastian. Seperti ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini diperhitungkan. Pertama-tama
Pertama, video ini membahas perbandingan antara kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam video ini, beberapa warga Malaysia secara jujur mengakui bahwa mereka merasa negaranya tertinggal jauh dari Indonesia, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, teknologi, dan ekonomi. Video ini dimulai dengan beberapa cuplikan pembangunan infrastruktur besar di Indonesia seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Tidak hanya itu, juga ditampilkan proyek-proyek teknologi seperti startup yang berkembang pesat, inovasi dalam transportasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang semakin canggih. Selanjutnya, video ini menyoroti pengakuan dari beberapa warga Malaysia yang merasa kagum dengan kemajuan pesat yang dicapai oleh Indonesia. Mereka membandingkan kondisi di negara mereka yang dianggap stagnan atau mengalami kemunduran di beberapa sektor. Ada juga yang merasa khawatir bahwa jika tren ini terus berlanjut, Malaysia akan semakin tertinggal jauh dari Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai seorang penonton, saya merasa sangat bangga melihat kemajuan yang dicapai oleh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dan inovasi dapat membawa perubahan yang signifikan bagi sebuah negara. Namun, saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap negara memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Kita harus terus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan reaksi saya terhadap video ini. Jika kalian punya pendapat atau pandangan lain, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan santun dan konstruktif. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk kemajuan bangsa.